Kamis 17 April 2025 dimulai. Pemimpin apel memasuki lapangan apel, langsung mengambil alih barisan. Bupati Muna selaku pembina apel memasuki lapangan apel, barisan disiapkan. Perhatian, siap, gas. Penghormatan kepada pembina apel dipimpin oleh pemimpin apel. Kepada pembina apel, hormat, gas. Tegas, gas. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Lapor apel Hari Kesedaran Nasional lingkup pemerintah Kabupaten Muna siap dilaksanakan. Lanjutkan. Pembacaan doa. Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji syukur kami panjatkan kepadamu, karena dengan rahmat dan hidayahmu pada hari ini kami dapat berkumpul untuk melaksanakan apel kesedaran nasional. Ya Allah, Tuhan yang maha bijaksana, bimbinglah kepada kami dan para pemimpin kami jalan-Mu yang lurus. Hindarkanlah kami dari segala godaan, sehingga kami dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kami dengan baik dan penuh tanggung jawab. Ya Allah, Tuhan pemilik hati, kuatkanlah hati kami agar selalu teguh iman dan tidak mudah berputus asa. Jauhkan kami dari fitnah dan dari penyebab Engkau murka. Bukakan pintu rahmat-Mu agar kami dapat melaksanakan tugas dan terampil demi dharma bakti kami sebagai abdi masyarakat dan abdi negara. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, karuniakanlah kepada kami kesabaran dan rasa kasih sayang. Jauhkanlah kami dari sifat iri dan dengki, sehingga terjalin rasa persaudaraan yang mendalam, terwujud kesatuan dan persatuan bangsa yang kokoh atas ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung dan Perkasa, berikanlah kepada kami petunjuk-Mu yang nyata, ketajaman mata hati, kesabaran yang membaca, kerendahan hati, keikhlasan dan rasa syukur yang tinggi dalam mengabdi dan berkarya, sehingga kami dapat menunaikan peran dengan benar dan kepada arah yang benar. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, kedua orang tua kami, para pemimpin kami, dan para pendahulu kami. Terimalah amal bakti mereka dan tempatkanlah di tempat yang mulia. Ya Allah, terimalah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanat pembina apel, barisan diistirahatkan. Salam, berjamaah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Sekda Kabupaten Luna, yang saya hormati para staf ahli, asisten Sekda, para kepala OPD, yang saya hormati para pejabat, Eselon 3, Eselon 4, dan semua staf yang hadir di acara ini. Tanpa sebut namanya satu persatu semua saya muliakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bapak yang saya muliakan, hari ini tanggal 17 April 2025, maaf, masih bulan Syawal 1446 Hijriah. Saya secara pribadi maupun sebagai Bupati Luna menyampaikan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin, mohon maaf kalau selama ini saya belum bisa memenuhi harapan dari teman-teman semuanya. Kita baru mulai, hampir 2 bulan kami dilantik. Mudah-mudahan jadi momentum untuk kita bangkit. Bapak yang saya muliakan, di banyak tempat saya katakan, kita mulai tahun ini dan tahun-tahun ke depan, mungkin terus selama saya jadi bupati, kita rubah orientasi berpikir kita. Kalau selama ini saya lihat 3 tahun saya perhatikan, kita dalam merancang anggaran itu orientasinya kepada belanja, pengeluaran, tanpa memberi perhatian serius kepada penerimaan daerah, baik dia berupa pendapatan ataupun dana-dana transfer dari pusat. Penting kita memperhatikan ini karena saya kira kalau teman-teman ikuti mulai dari tahun lalu, kita merasakan betapa minimnya keuangan kita, betapa tergantungnya kita dari dana transfer pusat, padahal kita sudah otonomi daerah. Otonomi daerah itu seharusnya kita tidak tergantung sama pusat. Tapi sebagai teman berpikir, bagaimana caranya dana pusat itu tetap banyak, padahal dana pusat itu adalah DAU, dana alokasi umum, yang tujuannya untuk menjaga keseimbangan fiskal di daerah. Jadi kalau kita banyak itu artinya kita tidak maju. Jadi teman-teman ini pada semua kepala PD, jadi jangan senang kalau kita banyak. Kalau banyak DAU kita berarti kita tidak punya penghasilan. Karena negara itu memperhatikan jangan sampai daerah ini kalau saya tidak kasih uang, pemerintahnya macet. Tahun ini terasa lagi dengan efisiensi, kelabakan kita. Padahal harusnya sudah, daerah sudah 20 tahun ini kita harus sudah siap. Oleh karena itu kepada kita semua, saya minta kita rubah orientasi kita ke penerimaan. Seberapa besar penerimaan kita yang bisa kita peroleh untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan kita sehari-hari. Apa yang saya muliakan, saya kira ya, kita belum terlambat kita. Mudah-mudahan kita sedarkan bahwa hari ini kondisi masyarakat Luna, tingkat kemiskinan kita masih tinggi. Bahkan secara real ya, kita miskin sekali. Kita ekstrim, Pak. Ya, teman-teman ini semua pegawai. Apa buktinya? Hanya ada di Luna yang menjual tanah 10 juta satu hektar. Tidak ada di seluruh Indonesia. Kenapa itu? Karena miskinnya kita. Yang penting dia dapat duit hari ini, besok yang mati bukan urusan. Saya ngomong sini supaya semua kita bisa satu pikiran ya. Terserah mau dia menanggapi apa. Saya katakan, saya diisukan bahwa Bupati Luna itu baru anti investasi. Saya bilang, sedangkan kau tahu, saya ini orang keuangan, saya tahu. Orang keuangan itu kepalanya ya, minta maaf ini. Kepala saya itu, saya kuliah diajarkan, ditulis itu, how to get money. Bagaimana dapatkan uang. Jadi kalau bapak teman-teman saya lihat, oh ini menghasilkan. Saya tahu yang itu. Jadi saya setiap OPD saya sudah hitung. Dapat berapa dia uang. Makanya mungkin nanti Pak Sekda nanti kita bikin berapa diperoleh PRD di masing-masing dinas, kita tulis itu. Kalau tidak capai berarti kinerjanya tidak maksimal.
kita periksa. Kalau tidak capainya karena kesalahan dia, berhentikan jabatannya. Jadi pejabat itu jangan berpikir diterima jabatan kita enak, tidak harusnya ya. Itu yang kita terima tanggung jawab. Bapak ini kasih tunjangan jabatan itu apa? Untuk membiayai proses kerja-kerja kita dalam proses tanggung jawab kita, bukan taman penghasilan. Kalau TPP taman penghasilan, tapi itu digunakan terutama untuk apa? Cukupi kebutuhan realnya pegawai. Jadi saya perhatikan di sini, baju korporat tahun 15 tahun yang lalu masih dipakai hari ini. Baju korporat itu. Kalau baju bapak sudah tidak mau ganti, terima TPP hari ini. Mungkin penting baju. Ingat saudara-saudara sekalian, kita ini ASN. Salah satu kenapa kita diberi warna baju yang keki, yang warna tanah itu, karena mengingatkan kita bahwa kita ini dari untuk ke tanah ya. Korporatnya. Kalau semua di TPP mungkin tidak boleh saya begini, ini ada TPP. Belilah kain yang baru, orang kok ini bukan jutaan per meter 20.000 kalau tidak salah ya. Kalau bisa Pak Sekda bulan depan yang kalau masih banyak pejabat, artinya tidak mau jadi pejabat, ganti. Mungkin 100.000 ini, TPP kan paling murah 1 juta ya, 1 juta. Tolong Pak Kades. Jadi jangan kita itu saja, baju seragam sudah tidak seragam. Bagaimana yang lain? Setiap saya jadi di grup itu kirim apel, dinasin 2 orang, betul kayak ini. Tapi TPP-nya kok banyak. Apel juga itu penting untuk membangun solidaritas. Jadi ini bukan marah ya, tapi saya ingatkan kita, biar kita manfaat kesempatan ini ada apa? Kebetulan saya di Jember pada matahari tidak apa-apa ya kalau lama. Ya selalu pada matahari tidak apa-apa karena ada banyak tunjangannya. Apa-apa. Tapi dia ini kecil-kecil mari saya perbaiki. Apa yang saya melihatkan, saya kira ini hal yang penting ya. Kita setiap bulan sekali kalau saya ada di Kendari dirahasiakan pimpin apel ini, kalau tidak bergilir Pak Wakil Bupati, Pak Sekda. Mudah-mudahan setiap tahun 17 satu di antara kami harus ada bupati, harus ada wakil bupati, atau harus ada sekda. Dia memang ini Pak, jangan tiga-tiga masing-masing pergi tidak. Maaf. Saya kira ini hal pentingnya. Pilkada sudah selesai. Sudah bupati hari ini. Semua staf bupati itu baik yang mendukung atau tidak mendukung stafnya bupati. Jadi jangan besar kusut. Saya kemarin kita bertahun-tahun di kita ini. Bertahun-tahun. Jadi kerja saya baik-baik. Karena makin pemerintahan perlawanan kita kerja baik, makin jauh tempatnya biasanya. Kan yang dimaki-maki saya, bukan yang lain. Saya yang tersinggung atau tidak tersinggung. Teman-teman tunjukkan saja bahwa kalau pada suatu hari kita ada mutasi biasa, ya. Karena dulu kita sumpah itu bukan kita jabatan kita, yang penting ada NIP. Jabatan itu miliknya pimpinan. Pegawai itu haknya cuma apa? Satu, dia dapat absen. Jadi absen itu hak pegawai yang bukan kewajiban. Jadi absen ditulis itu untuk hak pegawai. Protes kalau tidak absen. Ini tidak terbalik. Kalau absen protes. Kenapa dasar bayar gajimu di kehadiran? Apalagi sekarang ada TPP. Jadi jangan sampai ya hak udah hak yang kedua dia masuk kantor dikasih gaji sebulan. Jabatan itu haknya pimpinan, bupati lewat pembantu tahun bupati, sekda, wakil bupati sekda, para kepala PD untuk nilai apakah pantas. Apakah pantas dia dapat jabatan? Jadi baik-baik memang dari pimpinanmu. Tidak perlu baik sama yang lain. Tidak ada orang di luar sistem datang mengatur jabatan dengan bupati yang sekarang. Saya ini, saya tahu itu. Yang tahu nasib itu adalah wakil bupati, kepala OPD,
Nah, saya kira para asisten itu baik-baik dengan mereka. Kalau tidak ada mereka hasil jelek. Nggak usah kita sekarang cari istri yang pati, tidak ada istri yang pati itu. Nah, istri yang pati tidak ada. Yang ada istri yang baru tidak boleh mencampuri urusan dinas. Tegas itu. Apalagi hanya temannya. Sekarang berada di masyarakat jual fotonya bupati segala sesuatu. Ya, tolong Pak Kadis Dikbud ya, Pak PMD Kesehatan. Tidak ada, tidak boleh. Jual dan langsung yang bayar, mungkin cari uang boleh. Jangan dipaksa pegawai. Ini saya lihat kepala sekolah dipaksa beli hanya 50.000 harganya kok. Foto ini. Jangan kita dijadikan sirpra oleh orang-orang mengaku timnya bupati, dari timnya bupati, tim pelon sudah selesai. Tidak boleh mereka mencampuri urusan dinas kita. Ini kita sepakat semua ya Pak. Saya sebut tadi kenapa disebutkan kepala sekolah jadi sasaran. Apa itu? Sama siapa? Ini bilang ini ukuran 2 kali 3 apa ya? Itu 2 3 meter lebarnya mungkin balik. Foto kecil. Tidak perlu itu foto yang bupati di situ. Tidak penting, tidak wajib. Tapi kamu lihat juga karena apa sudah tua bukan bupati. Kalau masih muda lu gagal nanti. Ini terakhir dari saya pesannya Presiden Prabowo ya. Pesan begini. Hari ini kalimatnya begini. Hari ini saya masih memikirkan apakah perlu saya bikin Kemenko khusus urusan sampah. Hari ini. Kalau saya masukkan di Kemenko sekarang kira-kira siapa? Material peserta wajib di Magelang. AHY Pak. AHY itu Kemenko ya, infrastruktur ya, infrastruktur. Beliau diminta. Apa kalimatnya? Bahwa tidak ada pariwisata di tempat yang banyak sampahnya. Harus nyari. Oleh karena itu teman-teman, saya minta buat ini kita belum mampu beli mobil sampah, tapi mari kita coba bangkitkan rasa kita, perhatian kita bahwa kalau kita tidak bisa membersihkan sampah, janganlah kita menjadi sumber membuat sampah, menghambur sampah kemana-mana. Tolong ini kita semua. Mari kita sadar diri kita bahwa bagi agama Islam jelas itu hadis sahih itu wama doaftu enggak iman pada dasar begitu hadisnya. Sesungguhnya kemudian bagian daripada iman. Mari kita sebagian teman saya ikuti itu senang kalau bilang mengenai sampah. Kalau saya lihat saja mau diapakan dulu. Daerah kita yang kecil itu mobilnya cuma 2, uangnya kecil, mengurus kota raya yang tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Jadi jangan kira saya salahkan daerah, tidak. Kita semua salah ini hadis ini. Karena kita semua orang rakyat. Jadi saya kira ini beberapa hal dari kita semua. Tadi saya ingin beritahu soal kemiskinan itu penting. Saya berharap kita minta keluarga kita di 9 kecamatan. 9 kecamatan itu ada 20.000 hektar tanah hari ini sudah dijual oleh mereka. Miris kita 10 juta 1 hektar. Bahkan di bawah 5 juta, 10 juta 1 hektar. Itu karena apa? Saya panggil ke Pak Desa. Pak Desa kenapa ini? Apa dia bilang? Rumah bilang Pak Bupati itu Rumah Kasani kabar untuk kuliah mana namanya kasih Pak Desa tantangan SKT. Apakah bang kita? Harusnya tidak. Itu tentang kelapa sawit. Memang kita berhadapan, khususnya saya berhadapan dengan masalah besar hari ini. Karena kenapa? Karena kita miskin. Sawit tidak cocok untuk daerah mana, tapi dipaksa masuk di sini oleh mereka yang punya uang. Beberapa mafia. Saya bilang mafia kenapa? Karena dia pakai preman. Anggota DPR mau dipukul oleh preman-preman itu. Luar biasa ya. Artinya saya beritahu kita semua, harga dirimu itu tergantung seberapa banyak uangmu. Uang kita. Penting ini. Orang yang pintar kalau tidak ada uangnya nilainya jadi turun. Jadi jangan pandang enteng uang itu ya. Jangan pandang enteng uang. Karena teman-teman, tapi saya tidak suruh kalian ambil uang kantor, tidak. Artinya karena kita perlu punya uang. Makanya nanti saya ajak harus pertanian, kaplingkan ini dinas-dinas ini di mana harus tanam jagung. Untuk kita berkreasi setiap minggu, hasilnya kalian ambil. Kalau satu dinas mengelola 20 hektar bisa mendapat uang 200 ton.
kan 1 miliar ya. Bayar modalnya, ambil untungnya. Jadi pegawai tidak hina kalau Bapak Ibu kalau datang di kebun, hari ini kita rame-rame bawa bekal kita makan di sana. Jadi apa pulang kita panen dapat uang juga. Tidak hina itu. Kita ini minta maaf ini. Saya orang Muna tidak main orang Muna. Kita orang Muna kalau di sini malu sering mati. Tapi orang Muna di Kendari yang angkat semua sampah orang Muna. Tapi tiba di ras ini kan gak kayak pada tinggal lebaran kalau pulang. Saya tahu karena saya 30 tahun di Kendari. Yang pas berkarya seluruh kendaraan berkarya itu balik siapa orang Muna. Di sini ada kan jual tidak. Karena kita gengsi tinggi. Padahal sebenarnya yang gengsi itu adalah mereka yang punya kemampuan. Kita pegawai ini, saya bilang kita pegawai ini sesungguhnya termasuk mereka yang miskin. Ya, karena gaji 3 juta, 100.000, rumahmu kategori minimal hampir miskin. 14 kategori itu kita ini sebagian pegawai masih ada yang hampir miskin sekali tidak, karena sudah punya rumah. Ya, jadi saya ajak kita ini mari kita prihatin untuk diri kita prihatin untuk daerah kita, karena pada akhirnya daerah ini maju atau tidak maju tergantung dari kita, dan harusnya dalam hati kita bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di daerah ini. Bapak yang memuliakan, saya kira ini dari saya, minta maaf kepanjangan karena ini pertama kali saya berdiri di sini jadi pimpin apel ini. Mudah-mudahan setiap bulan kita ketemu untuk menyampaikan apa saja yang perlu Bapak Ibu ketahui. Ya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari kita berdoa kepada Allah SWT, jangan berhenti berdoa. Harapan kita dibimbing dalam hati yang bersih. Kita syukuri sekecil apapun iman. Kalau besok Bapak Ibu ada yang menunjuk, biasa itu. Saya pernah menunjuk dulu Pak Alimasi, saya jadi bupati hari ini. Siapa tahu menunjuk itu bisa jadi bupati juga. Jadi begitu ya. Penunjuk jangan ngamuk, pasang panjang bendera berlompat. Biasa. Yang Bapak marah pada bupati itu kalau bupatinya gaji ditahan. Rajin sekantor. Karena menunjuk jabatan itu miliknya bupati. Dikuasai pada Bapak Ibu semua untuk melaksanakan sebagian tugas termasuk bupati di kantor kita masing-masing. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Lapor, upacara apel Hari Kesadaran Nasional telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina apel dipimpin oleh pemimpin apel. Kepada pembina apel, hormat! Guys! Bupati Muna selaku pembina apel meninggalkan lapangan apel. Acara dilanjutkan dengan penganugerahan predikat penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024 oleh Ombudsman. Kami kepada Dinas Sosial